Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Ya, baik anak-anak. Alhamdulillah Pak Guru hari ini berjumpa lagi dengan kalian. Hari ini Pak Guru akan memberikan ilmu yang bagus untuk sekolah, untuk kalian, yaitu tentang kebiasaan baik di sekolah, budaya positif atau kebiasaan yang baik yang harus dilakukan oleh kita. Coba kira-kira siapa yang tahu perbuatan baik apa di sekolah biasanya? Satu, buang sampah pada tempatnya. Apalagi selain buang sampah, belajar. Selain belajar apa lagi? Rukun dengan teman-temannya. Bagus, kalian sudah bisa memberikan contoh yang baik. Oke, sebelum itu mari kita olahraga dulu. Ini lagu yang bagus dari Menteri Pendidikan yang dipakai oleh teman-teman kalian di seluruh Indonesia. Nah, sebelum pelajaran, biar apa? Biar tubuh kita sehat, kalian tidak kaku sendi-sendinya. Silakan diputar, baik berdiri semua. Ya, Pak. Oke. Cerdas berkarakter dengan sekolah sehat. Oke. Ya. Nah, berikutnya perhatikan. Nah, ini makna kata disiplin. Nah, siapa yang pernah mendengar kata disiplin? Siapa? Nih. Pernah mendengar kata disiplin? Ayo. Nih. Disiplin. Coba menurut Arif, disiplin itu apa? Menurut kamu artinya disiplin apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Bagus, datang ke sekolah tepat waktu. Kalau datang sekolah terlambat, disiplin apa bukan? Bukan. Berarti tidak disiplin. Nah, bagus. Selain datang ke sekolah tepat waktu, kalau umpamanya pakai seragam hari Senin, pakai pramuka, itu disiplin apa bukan? Bukan. Kenapa kok bukan disiplin? Karena, kenapa kok bukan disiplin? Kalau pakai pramuka hari Senin, karena apa ya? Ya, sama bisa. Karena coba. Baju. Karena salah baju, betul. Kan tidak sesuai dengan harinya ya. Nah, itu berarti tidak disiplin. Bagus, karena sudah tahu apa yang maksud disiplin. Coba lihat. Perhatikan ya. Nih perhatikan.
Nih, makna disiplin. Nah ini biasanya disiplin itu dilakukan oleh kalian untuk mendapatkan kepatuhan tuh. Nah, terus kalau tidak disiplin itu tidak nyaman. Nah, terus berarti apa? Orang yang disiplin itu bisa bertanggung jawab terhadap yang dilakukan. Kenapa? Karena kalau kalian disiplin, ya berarti kalian telah berbuat baik. Nah, baik. Untuk tujuannya supaya terbentuk nilai-nilai kebaikan. Coba nilai kebaikan apa? Yang contoh berbuat baik apa contohnya? Menolong, ya, punya menolong sesama orang. Selain menolong apa lagi? Menolong apa lagi? Nah, perhatikan nih, menolong itu ada di profil Pancasila, pelajar Pancasila. Nah, menolong itu ada di profil pelajar Pancasila. Pertama apa profil Pancasila? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo, berdua apa? Coba dibaca sama sadar. Berdua apa? Coba. Oh, apa nih? Mandiri. Terus yang ketiga dikasih sama Roy. Ini. Apa? Masih Teresa nomor 4. Siapa? Binekaan global. Yang keempat bergotong royong. Nomor 6 kreatif. Nah, kalau tolong menolong tadi yang disampaikan sama Rika masuk dalam yang mana ini? Kira-kira yang mana? Hubungannya dengan mana di sini hubungannya? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Apa nomor 6? Tolong menolong. Ya. Masuk ke nomor 5, pintar, yaitu bergotong royong. Kalian kalau piket di kelas kerja sendiri atau bersama-sama? Nah, itu namanya tolong menolong. Artinya adalah gotong royong. Nah, berarti kalian sudah punya nilai kebajikan ini ya. Nih, nilai kebajikan tuh. Nilai kebajikan. Kebajikannya apa ini kebajikan? Ini kebajikan adalah kebaikan. Ya. Berarti kalian sudah punya jiwa gotong royong. Nah, di mana-mana harus gotong royong. Kalau gotong royong kerjaannya mudah apa cepat selesai apa lama kalau gotong royong? Nah, cepat selesai kalau gotong royong. Coba kalau sendiri lama. Membersihkan sekolah sendirian lama apa cepat? Gunanya gotong royong itu kalian bikin cepat. Nah, itulah semua kebijakan universal. Lanjut lagi ya. Nah, perhatikan. Sekarang saya tanya kepada kalian. Ya. Saya tanya kepada kalian. Saya tanya sama Pintar. Apa tanya jawab coba. Pintar. Kalau Intan tidak disuruh sama Bu Eka membersihkan piket kelas, kalau tidak diawasi kira-kira membersihkan kelas apa enggak? Ya, ayo. Piket apa enggak? Hah? Bagus berarti. Nah, kenapa kamu kok punya panggilan niat untuk piket? Apa?
udah itu kamu bikin? Kelasnya besar. Pintar. Nah, itu sudah yang dilakukan berarti Intan melakukan kebaikan bukan karena disuruh, tapi karena punya niat sendiri dari dalam hati. Ya, itu namanya perbuatan baik. Jangan karena disuruh, jangan karena mau mendapat imbalan ya. Oke, bagus. Ayo perhatikan. Belum ya. Ayo perhatikan anak-anak. Ini pembelajaran ya. Lanjut. Ingat, kalian menolong orang jangan karena mau dipuji ya. Sholat mau dapat pahala surga, jangan. Saya sholat biar masuk surga, bukan. Tapi karena niat, karena kita hamba Allah, memang wajib sholat itu suatu kebutuhan ya. Oke, selanjutnya sekarang diikat dulu kan harus diikat lagi. Next. Nah, ini nih. Ikat dulu Pak. Kalian. Yaitu tentang keyakinan. Pernah mendengar kata keyakinan kelas? Pernah. Coba dulu. Tepuk jempol sekarang dulu, tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Kita bagus. Kita bagus. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinannya. Tadi kalian sudah tahu kata disiplin, berbuat baik, tadi ya. Sekarang kita buat keyakinan kelas. Sebelum ke sana, lihat peraturan di bawah ini, kemudian tuliskan keyakinan kelasnya. Nih lihat. Kembalikan barang ke tempatnya. Ayo, kembalikan barang ke tempatnya. Kalau kembalikan barang ke tempatnya, berarti itu perbuatan baik apa itu? Ya, mereka bisa menebak kalau kembalikan barang ke tempatnya. Kembalikan barang ke tempatnya berarti itu masuk apa? Apa tanggung jawab? Apa disiplin? Apa saling menghargai? Apa tolong menolong? Tanggung jawab. Nanti ngerti ya di sini. Betul. Tanggung jawab. Nah, ya. Kalau mau bertanggung jawab, kesepakatannya apa? Supaya kita punya nilai tanggung jawab, apa kesepakatan yang kita buat, yaitu kembalikan barang ke tempat. Nah, nanti kita sepakati di kelas. Halo, perhatikan. Misalkan di kelas ini ada buku kan? Ya, buku. Nah, sekarang dipakai sama Sadar. Ya, nah, sekarang ayo Sadar sudah selesai. Kamu kembalikan di mana? Kira-kira. Kembalikan ke mana? Taruh di mana lagi? Apa taruh di sini lagi? Apa tetap ditaruh di situ? Tetap ditaruh di sini apa ditaruh di sini lagi? Hah? Ayo coba sekarang lakukan. Ayo Sadar, sudah selesai pelajarannya. Silakan bukunya kembalikan. Coba. Nah, itu contoh, ada contohnya. Nah, taruh. Nah, itu contohnya. Yang dilakukan sama Sadar tadi kan? Itu mengembalikan buku ke tempatnya, termasuk tanggung jawab. Itu namanya tanggung jawab. Terus kita lagi. Yuk, kamu kalau pulang sekolah, tasnya, bajunya, sama sepatunya punya tempat dari rumah? Punya. Halim kalau pulang sekolah, tasnya ditaruh di mana? Di tempatnya. Ah, bagus. Sepatu? Di tempatnya juga. Ah, berarti Halim apa? Tanggung jawab apa enggak? Tanggung jawab. Nah, berarti Halim sudah tanggung jawab. Bagus. Ayo sekarang gini, yang kedua. Ini beneran. Coba dibaca sama Halim.
Dilarang mengganggu orang lain. Siapa yang suka mengganggu orang lain? Ya. Kalau dilarang mengganggu orang lain, apa kebaikannya? Apa? Itu kesepakatannya dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa? Masuk disiplin, apa tanggung jawab, apa saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling, coba saling. Nah, bagus, jawaban harus apa? Nah, itu namanya saling menghargai. Kita tulis lagi ya, saling menghargai. Yuk. Lagi nih, cek ya. Yang dilakukan sekarang saling sama Rafa itu tidak mengganggu, jadi saling memperhatikan Rafa juga. Rafa tidak mengganggu Saleh. Berarti Rafa sama Saleh itu saling menghargai. Coba contoh lagi yang lain. Yang saling menghargai apa lagi? Kira-kira. Selain tidak dilarang mengganggu orang lain, apa lagi? Yang saling menghargai, saling memberikan, berbagi makanan. Apakah itu masuk ke saling menghargai? Masuk. Apa itu peduli? Apa peduli? Apa gotong royong? Kalau membagi makanan itu masuk peduli apa gotong royong? Apa saling menghargai? Peduli. Jadi kalau mau kalian peduli, kesepakatannya adalah saling berbagi makanan. Kalian sepakat apa enggak? Kalau berbagi makanan itu masuk peduli? Sepakat. Berarti kita nanti susun di kelas. Ayo saling berbagi makanan. Nah, nanti kalau ada makanan di kalian punya, ke teman kelasnya dibagi. Dibagikan semua apa? Ada yang minta? Iya. Apakah dalam Islam yang baik itu tangan di atas? Kalau tangan di bawah itu namanya meminta-minta, itu tidak dilarang dalam agama Islam, maksudnya tidak baik. Yang baik itu adalah memberi. Makanya kalian jangan pelit. Maksudnya jangan sampai temannya minta dulu, jangan. Langsung kalau ada makanan, saya punya makanan nih. Langsung kasih temannya. Nih, gitu. Itu namanya. Ya, baik. Berikutnya. Nah, ini. Coba. Mana tadi kayaknya? Ya, dibaca sama cek Alita. Coba dibaca yang di atasnya, di bawahnya saya pakai. Apa itu? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ya perhatikan, hadir 5 menit 15 menit ke sekolah sebelum dimulai. Itu kira-kira keyakinannya apa? Masuk keyakinan apa? Disiplin kita ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Nah, itu berarti disiplin. Tulis lagi. Ya, disiplin. Ya, siapa di sini yang hadir 15 menit ke sekolah sebelum pelajaran dimulai? Siapa? Kata. Di sekolah ini jam berapa masuk? Jam 7. Kalian berangkat dari rumah jam berapa? Wah, berarti berapa jam? Berarti lebih dari 15 menit ya? Wah, hebat. Berarti kalian 1 jam sebelum masuk sudah datang ke sekolah. Berarti bagus. Itu tadi cuma 15 menit. 15 menit itu berapa jam? Kira-kira seperempat jam, setengah jam, seperempat jam ya. Kalau 15 menit ya. Terus. Sekarang berikutnya Alita kasih ke Zahira. Dibaca kan? Dilarang melakukan kekerasan. Kalian tahu kekerasan? Contohnya gimana kekerasan? Bagus. Nah, berarti kalau itu keyakinannya apa? Keyakinan masing. Kalau dilarang melakukan kekerasan, kira-kira apa? Apa disiplin? Apa saling menyayangi sesama?
Ayo, apa disiplin apa saling menyayangi sesama? Berarti saling menyayangi. Nah, jadi kita harus keyakinannya adalah saling menyayangi. Sudah dibaca sama Asih. Dilarang menggunakan narkoba. Kalian tahu narkoba? Apa narkoba? Nih narkoba nih ya. Nih orang yang ditangkap gara-gara ditangkap gara-gara menggunakan narkoba tuh langsung dikejar seorang polisi. Ditembak itu. Nah, tuh ya. Itu gara-gara orang pakai narkoba. Ini gara-gara narkoba. Pelakunya itu. Pelakunya yang pakai baju hitam. Itu polisinya bukan korban itu. Nah, itu korban orang polisinya. Mau kalian begitu kan? Mau? Kalau diborgol tangannya. Itu polisi itu pakai baju itu tapi tidak pakai seragam. Dia menyamar supaya tidak tahu kalau itu polisi. Ya. Itu namanya intel. Intel itu polisi yang menyamar seperti orang biasa. Tidak pakai seragam lengkap. Tuh, yang pakai baju polisinya itu yang pakai seragam. Nah, seperti apa narkoba ini? Nah, contohnya pil, obat-obatan ya. Pil narkoba. Nah, pil narkoba. Ini dia. Pil narkoba. Ya. Pil, contoh narkoba. Contoh barang. Contoh macam-macam narkoba. Jenis-jenis narkoba. Baik, bagus belajar baik. Nih, Badan Narkotika Nasional menemukan 2 jenis zat baru narkotika atau new psychoactive substances, yakni CB 13 dan 4 chlormethamphetamine. Dengan proses mengatakan sepanjang 2015 pihaknya telah mengungkap 102 kasus narkotika serta kasus tindak pidana. nih, ada pil, ada bentuk serbu. Ini ada daunnya ini, daun ganja. Ini diminum nanti gede-gede. Ya, sambil dengerin lagu. Itu gini-gini. Nah, itu ya. Nah, itu nanti bisa bahaya. Kenapa? Kalau kalian makan narkoba, nanti kalian itu rusak, jantungnya rusak, paru-parunya rusak. Nanti cepat meninggoy. Ya, cepat meninggoy nanti ya. Nah, itu. Ini contoh obat-obatannya. Tuh, banyak sekali tuh. Ada bentuk kapsul. Jadi ada yang serbu nih kayak ini, kayak tepung, seperti tepung ya. Seperti tepung. Nih. Total yang sudah ditemukan BNN Badan Narkotika Nasional hingga tahun 2016 37 jenis. Tuh. Itu menghabiskan uang 85 miliar 85.109 juta. Itu banyak sekali ya rupiah.
Nih, lihat. Nama-nama narkoba kalau yang CB13 itu kamu akan kehilangan ingatan, akan cemas, sulit bicara, merusak otak. Nah, kalau anak-anak suka narkoba nanti otaknya rusak, makanya akan bisa menjadi bodoh, akan bisa menjadi bodoh. Ya. Ya. Ya tadi itu nih tadi ya, tadi sudah sampai mana tadi? Dan gitu. Baik, berikutnya coba dibaca. Kasih sama Dini. Kemudian bergantian apa tadi? Bergantian akan menunggu giliran. Nah, ke Bu Tuti kalau beli-beli sama Pak Tadir disuruh antri atau bergantian. Kalau salaman habis sholat bergantian menunggu giliran. Itu termasuk keyakinan kelasnya apa? Disiplin, tanggung jawab, apa jujur, apa gotong royong? Disiplin. Jadi disiplin tadi bukan cuma masuk tepat waktu, tapi menunggu giliran juga masuk disiplin. Dilarang merokok. Nah, kalau dilarang merokok masuk kasih sayang, gotong royong, disiplin, tanggung jawab, jujur, yang mana? Peduli, kira-kira yang mana? Dilarang mencontek, itu jujur. Dilarang mengambil uangnya hak orang milik orang lain, itu jujur. Kalau itu dilarang merokok, itu apa? Itu kesehatan, keselamatan. Untuk keselamatan dan kesehatan sama dengan ini dilarang menggunakan narkoba. Ini juga sama. Kenapa? Karena merokok itu akan menyebabkan serangan jantung, ya. Nah, bisa meninggal. Ya. Terus, gunakan masker ini termasuk apa? Nah, keselamatan dan kesehatan juga sama. Ya, sama-sama di sini. Berjalan di kelas dan koridor. Berjalan di kelas dan koridor siapa? Koridor atau koridor? Koridor ini kan antara kelas yang sebelah sana sama kantor ini koridor. Pertanyaannya yang menuju ke kamar mandi koridor. Kalau itu termasuk apa? Tertib, rukun, apa? Kasih sayang, apa disiplin? Maksudnya. Next, apa next? Nah, ini sudah tadi lanjut ya. Sekarang berikutnya. Stop dulu Pak, kalau Pak udah. Berarti kamu kekurangan
kesenangan. Yang di tengah-tengah bertahan hidup. Cek. Ayo kita baca bersama-sama 5 kebutuhan kita sebagai manusia. 1. Penguasaan. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. 5. Bertahan hidup. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan. Jadi semua ini perhatikan anak-anak ya. Nih, ya. Perhatikan. Nih, penguasaan apa misalkan? Kamu tidak di kalau ini diambil penguasaannya kamu, kira-kira gimana? Kita tidak akan bahagia ya. Terus ini kasih sayang dan kasih terima. Kira-kira kamu kalau tidak disayang sama teman-teman sama Pak Guru, tidak diterima sebagai murid di rumah, tidak diterima sebagai anak, tidak disayang oleh orang tua, kamu gimana? Bahagia apa menderita? Menderita. Terus kebebasan, kamu tidak bebas. Kamu tidak boleh keluaran di rumah terus. Kira-kira kamu dapat enggak? Nah, di sekolah terus, main terus, tidak usah ke rumah, tidak usah pulang ke rumah, di luar terus. Nah, kan? Berarti kamu harus punya kebebasan. Terus kesenangan. Nah ini tadi. Kesenangan itu apa? Kesenangannya kalian sekarang apa? Beda-beda. Ayo. Kesenangannya apa? Kamu senang kalau kamu ngapain? Bermain game itu kesenangan. Ya. Siapa yang kalau kira-kira main game senang apa enggak? Nah, kalau nyanyi senang apa enggak? Enggak. Kalau main game senang. Main HP senang apa enggak? Nah, kalau kesenangannya Pak Tanwir ambil, tidak usah main HP, tidak boleh. Kira-kira kamu berontak apa enggak? Kamu terima apa tidak terima? Tidak terima. Pak Tanwir sekarang kesenangannya apa? Kalian tahu Pak Tanwir apa? Main gitar. Kalau Pak Tanwir dilarang main gitar, Pak Tanwir bahagia apa enggak? Terus siapa? Intan. Intan punya sepeda listrik. Kamu senang enggak naik sepeda listrik? Kalau tidak boleh naik sepeda listrik, senang enggak? Nah, tentu kamu akan marah. Jadi kesenangan kita harus dipenuhi. Coba di sini, siapa yang belum terpenuhi kesenangannya? Nah, ini bertahan hidup. Kalian tahu bertahan hidup? Bertahan hidup itu contohnya apa? Bisa makan, jaga kesehatan, punya rumah, punya baju, bisa makan 3 kali sehari, makan yang sehat. Coba, kalau kalian tidak makan, kalian loyo apa tidak loyo? Terus lama-lama tidak makan, tidak dapat makanan, berarti apa? Akan bisa bertahan hidup apa enggak? Nah, baik. Di sini, coba saya tanya sama Karin. Nih, kasih coba Karin. Cek. Jawab. Setelah ini gantian ya. Nih. Di antara sini perhatikan sama Karin. Penguasaan, kasih sayang,
sama karir yang belum terpenuhi, baik di sekolah maupun di rumah. Ini penguasaan, maksudnya penguasaan apa? Kamu itu oleh orang tua dipercaya. Kamu misalnya, kamu naik sepeda, menguasai sepedamu. Ya, kamu dipercaya kan naik sepeda kan ke sekolah? Ya. Apa kamu tidak boleh naik sepeda ke sekolah? Nah, berarti kamu berkuasa, punya kekuasaan, diberi kekuasaan oleh orang tua untuk punya sepeda. Nah, berarti sudah terpenuhi ya. Betul. Sekarang kasih sayang dari rasa diterima. Kamu sudah dapat apa enggak? Sudah dapat. Bagus. Kebebasan, kamu sudah dapat apa enggak? Kebebasan. Kebebasan itu maksudnya kamu tidak ditahan di rumah terus. Ya, tidak di penjara di rumah. Kamu boleh main. Kamu boleh ke sekolah, boleh berteman. Kira-kira sudah gitu. Bebas apa sudah diberi kebebasan? Sudah. Nah, bagus. Terus bertahan hidup. Sudah kamu dapatkan atau belum? Sudah. Terus yang kesenangan. Sudah kamu dapatkan atau belum? Sudah belum? Kira-kira sudah atau belum? Sudah. Coba sekarang giliran ke yang lain. Siapa yang belum? Coba. Belum. Oh, sampai. Tapi saya sampai. Ya, awas. Arah ke. Ya, penguasaan. Kamu sudah dapat atau belum? Sudah. Apa yang kamu kuasai sekarang? Kamu kuasai apa? Kamu kalau ke sekolah diberi uang apa? Kamu dikasih HP apa? Ya. Sudah dapat. Terus kasih sayang dan rasa diterima? Sudah? Ya. Terus kebebasan? Sudah diberi kebebasan sama orang tua? Ya. Contohnya apa? Contohnya? Kamu bebas ngapain? Boleh? Main apa? Contoh. Kamu main apa? Main game. Tapi kira-kira berapa lama? Apa semalaman? Apa cuma 1 jam? Apa 2 jam? 1 jam. Bagus. Terus bertahan itu? Sudah? Ya, pasti dapat. Terus selesai? Kesenangan. Sudah dapat? Berarti kamu sekarang bahagia apa? Tapi masih ada nggak yang belum tercapai? Kamu pengen apa yuk? Pengen apa? Sekarang saya kasih 4 atau 3 orang ya untuk menulis untuk menyampaikan apa yang belum tercapai. Cita-cita kamu apa? Keinginan kamu? Coba, kamu pengen apa? Yang belum kamu miliki itu apa? Coba, yuk, sebut. Sepatu voli. Ya, baik. Sekarang lo ya apa? Yang belum kamu punya? Yang pengen kamu cita-cita? Apa? Yang belum kamu miliki, yang ingin kamu miliki? Yang ingin kamu miliki? Apa kira-kira? PRJ, seksualnya. Terus, atau sepatu baru, baju baru, sepatu baru, tas baru, tas baru. Nah, ya, ayo sekarang ini HP sudah punya, sepeda motor sudah punya. Apa yang belum? Sepatu baru, tas baru, baju baru, sarung baru, mobil, uang 1 juta. Kamu pengen apa? Belum. Coba dipikir. Kira-kira apa yuk? Yang belum dimiliki. Gak jadi lagi, biar konsentrasi yuk. Yang mau usaha tuh.
22, 23, 24, 25, 3 kali. Berarti kamu sudah paham ya, sudah punya semuanya. Nah, ini apa yang perlu kita kasih tahu kamu? Nah, sepatu polis apa yang harus? Apa? Ya apa? HP. Nah, apa pengen punya HP? Yang keempat, soleh. Apa deh? Apa yang mobilnya? Cahayanya terpantul pada butiran-butiran air, terlihat seperti permata yang berkedip. Hujan yang turun semalaman membuat dedaunan dan rumputan menjadi segar, memikat para hewan untuk memakannya. Termasuk jirafu. Dia adalah jerapah yang baru saja datang ke hutan flora. Enak sekali daun di sini. Video oke, Pak. Kenyang sekali. Aku perlu minum. Aku akan cari sungai di dekat sini. Kalau tidak salah ingat, belokkan di depan sana, lurus lagi, dan aku akan menemukan sungai yang jernih. Ada banyak kenangan air. Aku harus berhati-hati. Kalau terinjak, kakiku akan gatal dibuatnya. Indah sekali bunga-bunga ini. Cocok dengan diriku. Aku suka hal-hal yang cantik. Tak lama kemudian, jirafu sampai di tepi sungai. Oh alah, lihat siapa itu yang sedang minum. Ada domba bau di sini. Hei Dewi domba, pergilah. Aku ingin minum di sungai ini. Mengapa aku harus pergi? Kita kan bisa minum bersama. Minum bersamamu? Tidak, kau tidak pantas minum air jernih di sini. Carilah tempat lain. Apa maksudmu? Kamu kan bukan pemilik sungai ini. Aduh, masa sih kamu tidak paham? Lihatlah aku yang anggun ini. Tubuhku tinggi, wajahku rupawan, bulu di tubuhku besar. Saya tanya sama Rafa. Sifat apa yang dimiliki oleh jerapah tadi? Ya, Contohnya sifat jahatnya apa? Sombong. Ya. Berarti tadi itu sombong itu pantas tidak dimiliki oleh makhluk. Siapa yang berhak punya sifat sombong? Siapa? Hanya siapa yang punya sifat sombong? Hanya Allah. Cuma Tuhan yang pantas sombong. Kalau manusia tidak kan? Tidak pantas, apalagi jerapah. Singa. Tidak seperti kamu yang kecil, kakimu pendek, bulumu kusut, penuh lumpur. Apakah kau sudah mengerti? Bahkan kakiku saja lebih bersih daripada dirimu. Debbie termenung mendengar apa yang diucapkan oleh jirafu. memang sih tubuhku kotor, tapi ini kan gara-gara kehujanan. Nanti juga aku akan mandi. Jangan diam saja, sana pergi. Jerapah ini seenaknya saja sendiri. Aku tidak boleh kalah. Tidak mau. Semua berhak untuk minum air sungai di sini. Rupanya kamu
Tiba-tiba, Jirafu menggosokkan kakinya ke badan Debbie. Aduh, apa yang kamu lakukan, Jirafu? Wah, bulu domba ternyata bisa mengkilapkan kukuku. Jadi tambah cantik. Pergi sekarang, atau aku akan terus mengganggumu. Jerapah itu jelek sekali. Debbie pun pergi dari sungai itu. Padahal dia belum selesai minum. Semakin hari, tingkah laku Jirafu semakin menyebalkan. Dia merasa paling berkuasa di hutan Flora. Kancil pun mendapatkan kabar tentang Jirafu ini dari Debbie. Debbie menceritakan semua yang dilakukan oleh Jirafu pada Kancil. Gimana ini, Kancil? Jirafu sudah keterlaluan. Dia sudah merasakan penghuni hutan fauna. Iya, aku juga telah mendengar dari Koko dan Goti. Mereka juga diganggu oleh Jirafu. Apa kau punya ide untuk memberinya hukuman, Kancil? Tenang saja, Debbie. Aku sudah memikirkan cara yang tepat untuk membuatnya jerah. Esok harinya, Kancil pergi menemui Jirafu. Hei Jirafu, aku dengar kau dapat berlari cepat. Ternyata kabar tentang kehebatanku sudah tersebar ya. Kalau kau mau, aku menantangmu untuk berlari. Bagaimana? Salah memilih lawan, Kancil. Sudah tentu akulah pemenangnya. Dengan kakiku yang panjang, aku akan dengan mudah mengalahkanmu. Kita buktikan saja nanti. Namun, aku punya permintaan. Apa permintaanmu, Kancil? Jika aku menang, aku minta kamu untuk tidak mengganggu hewan lainnya. Baiklah, kuterima tantanganmu. Kita buktikan saja siapa yang tercepat dan berkuasa di sini. Lomba lari antara Jirafu dan Kancil pun dimulai. Kira-kira siapa yang menang? Semua telah bersiap di garis start. Dengan sigap, Monyet. Jirafu langsung melaju cepat ke depan. Berapa menang, Kancil? Aku tunggu kau di garis finish, Kancil. Oh, cepat sekali Jerapah. Kancil tidak menanggapi perkataan Jirafu. Ia tetap berlari dengan santai. Jirafu terus saja berlari dengan kekuatan penuh. Namun, Jirafu tidak tahu bahwa rute yang dilaluinya penuh dengan tantangan yang telah disiapkan oleh Kancil. Tantangan pertama, tanah berlumpur dan genangan air. Kotor sekali. Lumpur dan genangan ini menggangguku. Jirafu langsung berhenti ketika menemui tanah berlumpur. Dengan kakinya yang panjang, dia kesulitan untuk menghindari tanah licin tersebut. Kakinya saling silang dan malah membuatnya tersandung. Hai Jirafu, aku duluan ya. Nah, pinter Kancilnya. Kancil pun berhasil menyusul Jirafu. Berbeda dengan Jirafu, kaki kecil Kancil dapat melalui genangan air dengan mudahnya. Sampai jumpa di garis finish Jirafu. Belum selesai dengan rintangan genangan, kini Jirafu dihadapkan pepohonan lebat yang tinggi. Tubuh Kancil yang mungil dapat melewati pepohonan tinggi dengan mudah. Tidak dengan Jirafu, wajahnya seperti ditampar oleh dedaunan dan ranting yang lebat. Ini membuat Jirafu kelelahan sebelum mencapai garis finish. Sakit semua mukaku. Badanku juga pegal. Ya, Kancil pemenangnya. Sedikit lagi sampai loh. Kamu tidak mau berlari lagi. Kau sudah menang. Buat apa aku berlari lagi? Apakah
Apakah kau masih merasa menjadi yang terhebat? Aku capek sekali, kancil. Berhentilah mengejekku. Aku kan cuma meniru perilakumu selama ini. Apakah kamu marah? Tiba-tiba, Debbie membantu Jirafu berdiri. Apa yang kau lakukan, Debbie? Kenapa kau mendorongku? Aku tidak mendorongmu. Lantas, apa yang kau lakukan ini? Tubuhku sakit semua. Aku sedang membantumu berdiri. Ayo lekas berdiri. Apa sifat baik yang patut dicontoh dari baby domba? Menolong. Bagus, pintar Halim. Apa Halim sudah pernah menolong temannya? Contohnya apa? Siapa yang kamu tolong? AI Kenapa Ai? jatuh dari sepeda. Terus kamu apain? Tolong. Ditolong. Kalau Fahmi pernah mengetawain temannya? Ya. Berarti Fahmi itu bagus apa baik apa tidak baik kalau gitu? Nah, ya. Diejek ya, malah jatuh. Hera gitu. Jatuh, direngi. Nah, itu malah itu tidak bagus ya. Jadi ini lihat nih. Padahal tadi baby domba kan tadi diejek-ejek sama Jirafu ya. Tapi baby domba tetap membalas dengan kebaikan. Siapa yang akan membantumu berdiri jika kami pergi? Kakimu terlalu panjang. Kamu pasti kesulitan berdiri sendiri. Mengapa kau membantuku? Bukankah kalian mau balas dendam padaku? Kami hanya ingin menyadarkanmu saja, Jirafu. Sesama penghuni hutan fauna, kita harus saling membantu, Jirafu, bukan saling mengejek dan merendahkan. Maafkan aku, Debbie. Kemarin aku sudah mengganggumu. Jika kalian... Apa? Yuk. Sifat baik apa lagi yang dilakukan Jirafu setelah sadar dari perbuatannya? Minta maaf. Bagus. Siapa di sini yang pernah minta maaf? Bagus. Coba. Ya. Pakai situ. Kalau sadar, oh siapa tadi? Aulia, coba. Apa? Bismillah. Pusing. Coba, Zara. Pernah minta maaf? Minta maaf kepada siapa? Kepada teman, ibu, kepada teman sekelas. Mbak, kamu, Elva, pernah minta maaf? Kamu ke siapa? Siapa temannya? Bagus. Nanti kalian kalau punya salah minta maaf. Semua di sini pasti pernah punya salah. Pak Tanwir juga pernah punya salah. Ya Pak Tanwir minta maaf. Ya punya Pak Tanwir bersalah bersalah kepada orang tua. Pak Tanwir adiknya Pak Tanwir. Pamannya Pak Tanwir, terus temannya Pak Tanwir juga pernah. Ini bersalah. Tapi kita kalau bersalah terus minta maaf. Tuh, ya bagus. Baik anak-anak. Ya, pelajaran yang sudah kita ambil dari pelajaran ini sangat berharga tentang budaya positif. Jadi nilai apa tadi yang harus kita miliki tadi kan? Nilai apa tadi yang harus kita miliki? Pertama dua, budaya apa? Tanggung jawab. Terus apa lagi? Rajin. Terus apa lagi? Tolong menolong, saling menghargai. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Kita di sini istirahat. Ya. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat 3 kali. Oke, sudah stop. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.